Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini kami dari kelompok 2. Di sini kami akan memaparkan sedikit mengenai pengolahan pasca panen dengan menggunakan teknik penggaraman. Sebelum melanjut ke materi, izinkan terlebih dahulu kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama, saya sendiri, Iwayan Dodo Saputra. Yang kedua, Joel Aristo Nikander De Jesus. Yang ketiga, Igede Wahyu Permana. Yang keempat, Putu Yogi Saputra. Dan yang kelima, Gede Adiatma Pipra Aaron. Langsung saja, apakah itu penggaraman? Penggaraman merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengawetkan produk hasil perikanan dengan menggunakan garam. Teknik penggaraman merupakan teknik yang sudah ada sejak lama di Indonesia dan paling banyak dijumpai di Indonesia. Teknik ini merupakan teknik yang sederhana dan sangat tradisional. Selanjutnya, di Indonesia sendiri hampir 65% dari produk hasil perikanan diolah atau diawetkan dengan menggunakan teknik ini. Nah, alasannya kenapa teknik ini banyak dilakukan? Yang pertama, karena teknik penggaraman merupakan teknologi yang sangat sederhana dan mudah dilakukan oleh semua orang. Yang kedua, dari segi biaya produksi, teknik pengawetan ini merupakan teknik yang paling murah di antara teknik pengawetan yang lain. Yang ketiga, teknik ini merupakan teknik yang bukan termasuk dalam pengawetan tunggal, sehingga masih bisa dikombinasikan dengan teknik pengawetan yang lain, misalnya seperti pengeringan. Nah, jika setelah dikombinasikan dengan produk atau teknik pengawetan yang lain, maka produk hasil pengolahan itu mempunyai daya tahan yang lama, seperti misalnya ikan asin. Yang keempat, dapat disimpan atau didistribusikan ke daerah yang jauh dan tanpa memerlukan perlakuan khusus. Nah, selain itu, produk hasil pengolahan dari teknik ini memiliki harga yang sangat terjangkau atau bisa dianggap murah, sehingga banyak yang melakukan pengolahan dengan menggunakan teknik ini. Inilah garam yang digunakan. Garam merupakan hal yang sangat penting atau bahan yang paling penting dalam proses atau teknik penggaraman, karena garam memiliki peran untuk mengawetkan ikan. Nah, sebaiknya garam yang bagaimana yang dapat mengawetkan ikan dengan baik? Garam yang sebaiknya digunakan yaitu garam yang mengandung natrium klorida yang banyak. Semakin banyak kandungan natrium klorida di dalam garam tersebut, semakin baik garam tersebut. Dan unsur-unsur yang lain di dalam garam tersebut harus sedikit, seperti kalsium klorida, magnesium sulfat, dan kalsium sulfat. Unsur-unsur tersebut jika terkandung terlalu banyak dalam garam dapat menurunkan atau memperburuk produk hasil pengolahan dengan teknik ini. Misalnya kalsium, magnesium, dan sulfat ini dapat
menyebabkan daging ikan terasa pahit. Garam yang digunakan dapat dibuat dengan cara mengalirkan air laut ke petakan lahan yang datar, kemudian dibiarkan terkena sinar matahari sampai menguap dan mengering sehingga hanya tersisa endapan kristal garam. Namun, endapan kristal garam ini belum bisa digunakan secara langsung untuk penggaraman karena biasanya masih mengandung unsur-unsur selain natrium klorida, sehingga harus diolah terlebih dahulu sehingga kandungan atau unsur-unsur selain natrium klorida yang terkandung dalam garam tersebut menjadi semakin berkurang atau semakin sedikit. Baik, selanjutnya materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme pengawetan ikan melalui proses penggaraman. Garam menyerap air dari dalam tubuh ikan melalui proses osmosa. Akibatnya kandungan air dalam tubuh ikan yang menjadi media hidup bakteri menjadi berkurang. Kekurangan air di lingkungan tempat bakteri hidup mengakibatkan proses metabolisme dalam tubuh bakteri menjadi terganggu. Dengan demikian, proses kemunduran mutu ikan oleh bakteri dapat terhambat atau dihentikan. Selain menyerap kandungan air dari tubuh ikan, garam juga menyerap air dari dalam tubuh bakteri sehingga bakteri akan mengalami plasmolisis atau pemisahan inti plasma sehingga bakteri akan mati. Selanjutnya yaitu metode penggaraman. Kecepatan proses penyerapan garam ke dalam tubuh ikan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, kesegaran tubuh ikan. Semakin segar ikan, maka proses penyerapan garam ke dalam tubuh ikan akan semakin lambat. Yang kedua, ketebalan daging ikan. Semakin tebal daging ikan, maka proses penggaraman semakin terhambat. Selanjutnya yaitu suhu. Semakin tinggi suhu larutan, maka viskositas larutan garam semakin kecil sehingga proses penyerapan akan semakin rendah atau semakin mudah. Selanjutnya yaitu kehalusan kristal garam. Garam yang halus akan lebih cepat larut dan menyerap ke dalam tubuh ikan, tetapi permukaan daging cepat mengeras. Yang selanjutnya, kandungan lemak. Lemak akan menghalangi masuknya garam ke dalam tubuh ikan, sehingga ikan yang kandungan lemaknya tinggi akan mengalami penyerapan garam yang lambat. Selanjutnya yaitu teknik penggaraman. Metode penggaraman ikan dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu penggaraman kering atau dry salting, penggaraman basah wet salting, dan cranch salting. Penjelasannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi penggaraman kering atau dry salting. Metode penggaraman kering menggunakan kristal garam yang dicampurkan dengan ikan. Pada umumnya, ikan yang berukuran besar dibuang isi perutnya dan badannya dibelah dua. Dalam proses penggaraman ikan, ditempatkan di dalam wadah yang kedap air. Ikan disusun rapi dalam wadah spesialis demi selapis. Dengan setiap lapisan ikan ditaburi garam. Lapisan paling atas dan paling bawah wadah merupakan lapisan garam. Garam yang digunakan pada proses penggaraman umumnya berjumlah 10% sampai dengan 35% dari berat ikan yang digarami. Pada waktu ikan bersentuhan dengan kulit atau daging ikan,
yang basah atau berair, garam itu mula-mula akan membentuk larutan pekat. Larutan ini kemudian akan meresap ke dalam daging ikan melalui proses osmosa. Jadi, kristal garam tidak langsung menyerap air, tetapi terlebih dahulu berubah menjadi larutan. Semakin lama, larutan akan semakin banyak dan ini berarti kandungan air di dalam tubuh ikan semakin berkurang. Ini adalah gambar dari teknik penggaraman dairy salting. Saya lihat sendiri, di atas ada pemerat, lalu kristal garam ada di atas dan di bawah ikan. Di sini ada tahapan proses penggaraman dairy salting. Yang pertama, sediakan kristal garam untuk ikan besar. Sediakan garam 20-30% dari berat ikan. Ikan ukuran sedang 15-20% sedangkan ikan berukuran kecil cukup 5%. Yang kedua, taburkan garam ke dasar bak setebal 1-5 cm tergantung jumlah ikan yang diolah. Ini berfungsi sebagai alas saat proses penggaraman. Yang ketiga, susunlah ikan dengan rapi di atas lapisan garam tadi. Usahakan bagian perut ikan menghadap ke bawah. Di atas lapisan ikan yang sudah tersusun, taburkan kembali garam secukupnya. Bagian atas ditaburi garam setebal 5 cm. Yang keempat, tutuplah bak wadah dengan papan yang telah diberi pemberat agar proses penggaraman dapat berlangsung dengan baik. Yang kelima, selesainya proses penggaraman ditandai dengan adanya perubahan tekstur daging ikan yang menjadi kencang dan padat. Umumnya proses penggaraman dapat berlangsung 1-3 hari untuk ikan berukuran besar, 12-24 jam untuk ikan berukuran sedang, dan 6-12 jam untuk ikan berukuran kecil. Akhir, yang nomor 6, yaitu ikan diangkat dari tempat penggaraman, ikan dicuci dan dibersihkan dari kotoran yang menempel, kemudian ditiriskan. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaraman basah atau wet salting. Pengaraman basah pada umumnya menggunakan larutan garam, yaitu 30-35%. Dalam 1 liter air terdapat 300-500 gram garam. Ikan yang akan digarami dimasukin ke dalam larutan garam tersebut, kemudian di bagian atas wadah ditutupi dan diberi pemberat agar semua ikan terendam. Lama waktu perendaman tergantung pada ukuran, ketebalan tubuh ikan, dan derajat keasinan yang diinginkan. Dalam proses osmosa, kepekatan larutan garam akan semakin berkurang karena adanya kandungan air yang keluar dari tubuh ikan. Sementara itu, molekul garam masuk ke dalam tubuh ikan. Proses osmosa akan berhenti apabila kepekatan larutan di luar dan di dalam tubuh ikan sudah seimbang. Baik, ini adalah gambar penggaraman basah seperti yang terlihat di gambar. Di wadahnya itu diisi larutan garam. Setelah itu dikasih ikan dan ditutup. Pada di atas tutup wadah itu dikasih pemberat. Tahap proses pengaraman, metode wet salting atau pengaraman basah. Pisahkan ikan sesuai dengan ukuran, jenis, dan tingkat kesegaran. Gunakan larutan garam dengan konsentrasi tertentu tergantung tingkat keasinan yang diinginkan. Dalam proses perendaman akan menghabiskan waktu lebih dari 24 jam. Gunakan larutan garam yang lewat jenuh agar kemampuan menarik cairan dalam tubuh ikan menjadi lebih besar dan cepat. Untuk mengetahui larutan sudah jenuh atau belum bisa dilakukan dengan memasukkan biji kemiri matang. Susunlah ikan dengan rapi secara berlapis di dalam wadah yang telah disediakan. Tambahkan larutan garam yang sudah dibuat sampai semua ikan terendam. Tutuplah bak dengan papan dan diberi pemberat supaya
semua ikan tetap terendam dalam larutan garam. Bila konsentrasi cairan di dalam dan di luar tubuh ikan sudah sama, maka proses penggaraman dianggap selesai. Ikan diangkat dari bak penggaraman, kemudian dicuci dan ditiriskan. Setelah itu ikan dijemur di atas para sampai kering. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan mengenai metode pengaraman yang ketiga, yaitu can salting. Nah, pada dasarnya teknik pengaraman ini sama dengan pengaraman kering atau dry salting, tapi tidak menggunakan bak atau wadah penyimpanan. Nah, ikan dicampur dengan garam yang dibiarkan di atas lantai atau geladak kapal, kemudian aliran air yang terbentuk dibiarkan mengalir dan terbuang. Untuk kelemahan dari cara ini adalah memerlukan jumlah garam yang lebih banyak dan proses penggaraman berlangsung lambat. Nah, ini adalah gambar dari can salting, di mana pada paling bawah itu adalah lantai juga ada kapal, kemudian susun ikan dan garam, garam dan seterusnya sampai paling atas, kemudian ditutupi menggunakan plastik untuk mencegah hinggapnya lalat dalam ikan tersebut. Nah, untuk proses metode can salting ini ada 3. Yang pertama itu, seperti metode sebelumnya, ikan dipisahkan sesuai jenis dan tingkat kesegaran. Kemudian tahap yang kedua, dan tidak menggunakan wadah, ikan ditumpuk pada suatu bidang datar, lalu ditaburi garam secukupnya sampai seluruh permukaan tubuh ikan tertutup oleh garam, dan tumpukan ikan tersebut ditutup dengan plastik agar tidak dihinggapi lalat. Untuk langkah ketiga, yaitu proses pengaraman dianggap selesai bila telah terjadi perubahan tekstur pada tubuh ikan. Tubuh ikan jadi lebih kencang dan padat. Jadi untuk kesimpulan prosedur pengaraman ini, yaitu pertama, ikan dipisahkan berdasarkan jenis, ukuran dan tingkat kesegarannya. Kemudian yang kedua, ikan disiangi bagian fisik, isi perut dan insang, kemudian dicuci sampai bersih. Dan yang ketiga, ikan digarami dengan metode wet salting, dry salting, atau can salting. Kemudian yang keempat tuh, lama pengaraman dipengaruhi oleh metode yang digunakan, ukuran dan tingkat kesegaran ikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata dalam penyampaian, kami mohon maaf. Presentasi saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.